saat destinasi wisata dibuka tahun 2023 dan pengurangan PPKM juga dibuka. Saatnya berlibur. Ada banyak tempat di Indonesia yang bisa Anda kunjungi untuk meningkatkan wisata atau penat kerja Anda. Biasanya, kebanyakan orang memulai tahun baru dengan bepergian ke suatu tempat untuk beristirahat sejenak sebelum kembali ke pekerjaan harian yang melelahkan. Berikut beberapa destinasi tempat wisata terpopuler di Indonesia tahun 2023. Bicara soal wisata alam dengan pemandangan panorama yang luar biasa, Bali tidak boleh dilewatkan. Bahkan, tentunya Bali telah mendapatkan ratusan penghargaan sebagai destinasi wisata terbaik dan terpopuler di tingkat internasional. Bali juga baru-baru ini masuk dalam 4 destinasi terpopuler teratas dalam penghargaan Traveler's Choice 2022 TripAdvisor. Dari wisata alam hingga budaya, Bali memiliki semuanya. Ada beberapa ikon wisata Bali yang terkenal seperti Nusa Penida, Tanah Lot, Ubud, Luhur Uluwatu, dan Danau Bedugul. Semuanya indah dan menakjubkan. Selanjutnya adalah Taman Nasional Komodo. Seperti namanya, Pulau Komodo merupakan habitat kadal raksasa purba Komodo yang hanya ditemukan di Indonesia. Pulau ini terdiri dari 3 pulau utama, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar. Terletak di ujung paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wisatawan bisa melihat lebih dari sekedar komodo prasejarah. Ada beberapa tempat wisata alam lain di sekitar Taman Nasional Komodo yang layak untuk dikunjungi. Anda bisa mengunjungi Labuan Bajo, Pink Beach, wisata budaya Kampung Melo, atau snorkeling di Pulau Manjarite. Tak hanya itu, Anda juga bisa naik kapal pesiar untuk menikmati keindahan Pulau Komodo dari seberang lautan. Tempat wisata di Gunung Kidul ini menawarkan pengunjungnya berbagai spot foto selfie, menawarkan pemandangan pegunungan dan alam Yogyakarta yang menakjubkan. Heha Sky View merupakan tempat wisata sekaligus tempat yang asik dan menyenangkan untuk menghabiskan waktu menyaksikan matahari terbenam. Selain itu, Anda dapat menikmati banyak layanan lainnya. Heha Sky View juga memiliki restoran yang dihubungkan oleh Skybridge. Restoran ini memiliki 4 lantai. Kartel lantai 1 dengan ruangan keluarga dan AC. Lantai 2 untuk tamu yang datang dengan rombongan. Lantai ketiga adalah atap semi terbuka atau rooftop. Lantai ini juga memiliki selfie ikonik Heha Sky View, yaitu Sky Glass. Atraksi ini juga menawarkan beanbag yang berada tepat di sebelah area balon udara. Ada juga taman bertingkat dan live music setiap hari di area Sky View. Mengunjungi Jong Avie Mansion untuk melihat peninggalan sejarah dan budaya Tionghoa di kota Medan menjadi pilihan yang menarik karena bangunannya yang unik memadukan arsitektur Tionghoa, Eropa, dan Melayu. Kemudian, jelajahi Istana Maimun yang megah yang berisi perpaduan elemen interior Melayu, Islam, Spanyol, India, Belanda, dan Italia. Selain itu, suasana Eropa tempo dulu bisa Anda rasakan saat menjelajahi Jalan Kesawan. Jalan ini memiliki beberapa spot foto dan latar belakang yang unik. Salah satunya adalah Gedung Sumatera di London. Segarkan tubuh dan pikiran Anda dengan menikmati wisata spa air panas Sipoholon sambil melihat perbukitan kapur yang indah seindah salju dan air belerang berwarna biru kehijauan yang memanjakan mata. Kemudian, cobalah mengunjungi salah satu vihara terbesar di Indonesia, yaitu Vihara Cemara Asri, yang terletak di dekat sebuah danau kecil yang indah. Ada juga pemandangan air terjun Si Piso-Piso yang terletak di dekat Danau Toba.
Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara merupakan destinasi wisata di Indonesia yang menampilkan keindahan biota laut yang menakjubkan. Seperti halnya Bali, Taman Nasional Bunaken telah lama menjadi puncak pariwisata Indonesia. Didirikan pada tahun 1991, Taman Nasional Bunaken meliputi area seluas 89.065 hektar dan dapat mencakup 5 pulau utama termasuk Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, Pulau Nain, Pulau Mantehage, dan Pulau Siladen. Tak heran jika Taman Nasional Bunaken memiliki keanekaragaman biota laut yang kaya karena terletak di Coral Triangle yang membentang melintasi perairan Timor Leste, Indonesia, dan Malaysia. Ada sekitar 390 spesies terumbu karang, 2.000 spesies ikan karang, 200 spesies moluska, dan hingga 8 spesies mamalia laut di kawasan Taman Nasional Bunaken. Selain wisata laut, Indonesia juga menawarkan pegunungan yang tak kalah indahnya. Misalnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan titik pertemuan 6 gunung berapi, yaitu Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Batok, Gunung Kursi, Gunung Watangan, dan Gunung Widodaren. Namun, dari 6 gunung berapi tersebut, Gunung Semeru dan Gunung Bromo masih aktif. Jika Anda berwisata ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Anda pasti akan dimanjakan oleh hamparan pasir hitam sepanjang 10 km. Bahkan, Anda juga akan melihat matahari terbit dan keanekaragaman flora dan fauna. Padahal, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan rumah bagi sekitar 38 spesies satwa liar yang dilindungi pemerintah, termasuk elang Jawa, macan tutul, dan lutung Jawa. Orchid Forest Lembang merupakan objek wisata di dalam hutan lindung di Lembang. Orchid Forest Lembang memiliki luas sekitar 12 hektar, berciri wisata alam terbuka dengan udara sejuk khas Lembang. Orchid Forest Lembang sering disebut sebagai Hutan Anggrek Cikole, terletak di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Setidaknya ada 157 spesies anggrek di hutan anggrek Lembang. Ini menjadikannya salah satu taman anggrek terbesar di Indonesia. Spesies anggrek di hutan anggrek Lembang dari berbagai negara, dan yang terpenting, tumbuhan ini termasuk tumbuhan yang sangat langka di dunia. Orchid Forest Lembang lebih dikenal sebagai destinasi wisata yang sangat asri dan sejuk bagi para milenial. Bahkan, hutan anggrek Lembang merupakan tujuan wisata yang direkomendasikan untuk segala usia. Pulau Pahawang terletak di lepas Teluk Punduh, Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pulau Pahawang sangat terkenal dengan keindahan pantai dan pantai bawah lautnya. Pulau ini telah mendapatkan pengakuan di kalangan wisatawan asing dan lokal. Pulau ini juga dinamai oleh wisatawan sebagai Maldivesnya Indonesia, membangkitkan keindahan laut dan tempat tinggal di atas laut. Tidak butuh waktu lama untuk sampai ke Pulau Pahawang, hanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Bandar Lampung. Raja Ampat terletak di Provinsi Papua Barat, merupakan salah satu tujuan wisata di Indonesia dengan keanekaragaman bahari yang menakjubkan. Raja Ampat merupakan salah satu dari 10 daerah baru Bali yang ditetapkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2015. Padahal, destinasi wisata berjuluk Pearl of the Orient ini terkenal dengan air lautnya yang jernih dan pantai pasir putihnya yang alami. Berkat udara Raja Ampat yang bersih, Anda juga bisa menyaksikan taburan bintang di malam hari. Kepulauan Raja Ampat terdiri dari 4 pulau utama seperti Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Bagi penggemar diving dan snorkeling, Raja Ampat merupakan surga bagi 75% spesies karang dunia, menurut
Nature Conservancy and Conservation International. Siapa bilang Jakarta tidak ada wisatanya? Kawasan Kepulauan Seribu menawarkan segudang pantai indah dan suasana menenangkan. Salah satu tempat wisata alam terbaru di Jakarta yang direkomendasikan untuk liburan adalah Pulau Bidadari. Rasakan sensasi liburan seru bersama keluarga sambil menikmati alam dan tempat wisata di Pulau Bidadari. Tempat wisata alam ini bisa Anda kunjungi dengan menyeberangi Selat Jakarta menggunakan kapal wisata. Rutenya bisa melalui Pelabuhan Muara Angke, Tanjung Priuk, Cakung, Kalibaru, Sunda Kelapa, Mutiara Pluit, dan Pantai Marina Ancol.